rugi, untung itu adalah dunia Kalau bisnis, investasi, ya, itu dunia bukan tindak bisnis gitu. kejahatan. Bukan kejahatan. Oke. Kejahatan muncul kalau ada Niat. mens rea. Rugi sekalipun itu pun juga bukan tindak pidana, nggak ada unsur tindak pidana di situ. Persoalan yang paling krusial saya lihat dalam kasus Tempus. pencampuran tempus. Iya, iya. Tempusnya nggak tepat. Saya jadi paham juga. Jadi gitu, akhirnya kemana-mana, Iya. kebawa terus ininya karena dianggap satu rangkaian jabatannya gitu kan. Makanya kecurigaan saya kenapa terjadi banyak kekhilafan dalam kasus ini karena dia memang bukan bidangnya dalam melakukan penyidikan yang sudah lex spesialis ini. Balik lagi kita ke spesial interview. Hari ini bintang tamu kita sangat spesial. Ini Pak Arman Nevi. Arman Nevi dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beliau ini ahli dalam hal hukum pasar modal. Hukum di bidang pasar modal. Hukum di bidang pasar modal. Kemarin karena keahliannya, Pak Arman dipanggil hadir dari 6 ahli yang dihadirkan di persidangan kasus Asabri yang melibatkan Pak Adam Damiri. Iya, betul. Oke. Prof, sebelumnya saya sudah ngobrol dengan Prof Henry dari UGM. Dia pakar hukum di bidang administrasi negara. Betul. Ya. Menurut dia waktu itu beliau menyampaikan bahwa kalau BUMN itu kalau diperkarakan pihak jaksa dan hakim itu harus hati-hati menghitung karena tidak semua kerugian, karena BUMN itu kan bisnis. Iya. Ya kan? Tidak semua kerugian itu dianggap sebagai tindak pidana. Nah, kalau dari segi pasar modal ini kayaknya ini pas banget nih, karena kan yang dipersoalkan di situ dari cerita Mbak Linda itu adalah persoalan ketika Asabri melakukan investasi, membeli saham gitu. Nah, ini kayaknya Pak Arman cocok pas ini untuk menjelaskan ini. Nah, pertama saya mau tanya dulu, ada nggak aturannya ketika sebuah perusahaan itu membeli saham di pasar modal? Iya. Terima kasih, selamat malam pemirsa semuanya. Mas Vincent, terima kasih atas undangannya. Siap. Ini kesempatan yang berharga untuk sharing lah ya. Ya, betul. Sharing karena saya melihat beberapa kasus, terutama di BUMN, itu tercampur-campur antara investasi dan ada tindak pidana di situ. Betul. Memang di pasar modal pun ada tindak pidananya. Ya. Tetapi ada tindak pidana yang dikenal di pasar modal itu namanya ada penipuan. Biasa seperti yang di umum juga ada. Tapi unsur-unsurnya ada perbedaan di situ. Ada namanya manipulasi. Jadi ada menipu, ada manipu. Nah, ada namanya insider trading. Kejahatan yang dipicu oleh bagaimana orang dalam memanfaatkan informasi yang sebenarnya dia belum berhak menggunakan. Jadi dia mencuri informasi dia sendiri. Nah, itu insider namanya. Ada lagi sebenarnya kejahatan tindak pidana karena akibat masalah administrasi. Misalnya dia melakukan kegiatan di pasar modal tanpa izin. Nah, itu bisa berujung kepada pidana. Salah satu kelemahan dari undang-undang pasar modal kita itu setelah saya melakukan penelitian beberapa tahun, ada yang kelupaan kayaknya. Di kelemahan undang-undang pasar modal kita itu ada kelupaan di bidang kok nggak ada tindak pidana penggelapan ya di pasar modal. Nah, nggak diatur. Padahal kasus-kasusnya setelah diuji undang-undang ini oleh waktu ada. Akhirnya memakai KUHP yang biasa, yang umum. Ya senanglah para terdakwanya kan dihukum yang sangat ringan, tidak memberatkan gitu ya. Jadi ini kelemahan, mudah-mudahan nanti para pembuat aturan itu merevisi itu undang-undang pasar modal supaya masuk pasal penggelapan di pasar modal. Karena kalau di pasar modal kan seperti itu cirinya, korbannya masif. Itu makanya hukumannya jadi berat. Dia lex spesialis kan. Betul. Jadi kalau terjadi kejahatan di situ memang hukumannya berat dan korbannya banyak biasanya. Karena para investor kan ribuan. Betul. Bahkan bisa puluhan ribu investornya. Nah, untuk khusus yang tadi saya sampaikan, kok nggak ada pasal penggelapan itu nanti kita perdalam lah. BUMN itu memang ditugaskan
untuk berinvestasi supaya mendapatkan keuntungan return dan akan dibagikan bagaimana bidang dia dalam membagi ini, misalnya apakah dia di bidang perbankan, ya, dia harus di bidang penerbangan, di bidang pertambangan. Nah itu dia biasanya juga melakukan invest untuk itu. Oke, nah kemudian misalnya gini, ada satu perusahaan diminta untuk apa? Dia punya keinginan untuk mengembangkan itu menjadi lebih besar. Kan banyak model bisnis kan. Salah satunya investasi di saham gitu, membeli saham dan lain-lain. Bagaimana keputusan itu bisa menjadi sebuah tindak pidana ketika dia membeli saham gitu? Apa yang diukur dari keputusan dia? Ya bisa suatu BUMN, dia sudah mendapat tugas melakukan investasi. Sebenarnya dia sangat longgar itu, BUMN itu bisa berinvestasi di real investment, investasi real, misalnya membangun pabrik, membuka lapangan pekerjaan, itu namanya direct investment, investasi langsung. Yang bisa langsung diukur gitu. Bisa diukur dan itu kan juga belum tentu untung juga. Betul. Nah, yang jenis kedua dia berinvestasi secara indirect namanya, portofolio. Jadi menggunakan surat berharga, apakah dia membeli saham, membeli obligasi, reksadana, atau bentuk-bentuk portofolio yang lain. Nah itu nanti biasanya direktur investasi dan manajer investasi itu akan mengolah itu. Kemana nih saham yang bagus atau yang menguntungkan, dia dikaji dalam satu tim biasanya kan. Untuk menempatkan saham itu. Apalagi ada, kalau BUMN kan biasanya ada tugas ya. Ada tugas dari yang lebih atas lagi bahwa tolong target Anda misalnya dalam per tahun 5% atau 7%. Ini harus ada mendapatkan dividen. Nah itu berusaha sebaik mungkin itu direktur investasinya untuk bagaimana mengelola dana yang ada itu dibelanjakan ke portofolio, dibelanjakan kepada saham, dibelanjakan kepada obligasi dan lain-lain. Mana yang lebih menguntungkan yang tersedia di bursa. Oke, soal ada instruksi dari atasan untuk menaikkan dividen misalnya dari sekian persen. Nah itu kan yang terjadi di kasus Asabri. Waktu kita bicara aja soal apa di masa kepemimpinan Pak Adam Damiri, ya kan, dia diminta untuk meningkatkan laba lah perusahaan, keuntungan return. Tapi waktu itu dia bilang saya nggak paham. Saya nggak paham karena saya tentara. Menurut cerita Mbak Linda. Tapi kemudian keputusan untuk menempatkan saham itu dilakukan, tapi dia mendelegasikan ke tugas dan kewenangan itu ke manajer investasi. Nah, secara hukum Pak Arman, kalau kayak gini ada peluang atau unsur pidananya nggak? Orang memutuskan, saya direktur nih, taruhlah itu keputusannya Pak Adam sendiri waktu itu, dia tidak perlu mendelegasikan ke manajer investasi, dia putuskan saja. Kayaknya kita punya peluang nih untuk A, B, C, kita beli saham ini. Kalau nggak salah ada 10 atau 14 saham itu. Apakah itu salah secara bisnis, hukum bisnis? Suatu perusahaan itu kan suatu hal yang lumrah dia melakukan investasi. Itu suatu yang wajar saja. Nah khusus untuk Pak Adam dia menyadari, saya ini prajurit, jadi karena saya nggak ahli di bidang itu, saya tugaskan direktur investasi untuk melakukan hal itu. Kan nasihat yang bijak kan seperti itu. Serahkanlah kepada ahlinya kan begitu. Nah dalam perjalanan yang namanya investasi bisa untung, bisa rugi dalam perjalanannya. Itu tergantung bagaimana nanti direktur investasi itu mengelola. Dan itu kan biasanya juga dikawal direktur investasi itu ada komite investasi biasa di dalam perusahaan itu untuk melihat dia sudah jangan sampai meleset juga dia dalam melakukan investasi. Ada arahan investasi biasanya. Ada tim lah ya. Bahkan sampai setingkat kementerian pun memberikan arahan investasi kepada perusahaan-perusahaan yang statusnya BUMN. Oke, walaupun kita tidak bisa menisbikan peran Pak Adam karena dia direktur utama, kalau dia harus tahu. Tapi karena dia menyadari bahwa dia nggak tahu portofolio, ya seorang ini kalau kecuali dia mungkin sudah pernah belajar juga nggak ada masalah. Tapi karena dia langsung menyatakan, oh saya nggak ngerti bidang ini, dia delegasikan kepada direktur investasinya yang ngerti. Gitu. Dan tadi kata Prof itu keputusan yang tepat karena ternyata di zaman Pak Adam, ya alhamdulillahnya
direktur investasi yang dia berikan kewenangan itu portofolionya positif, ya, mendapatkan keuntungan setelah ada laporan keuangan kan, 5 tahun laporan keuangan itu positif semua. Nah, itu yang ya dua kali positif menurut saya, karena dia berinvestasi dan positif. Rugi sekalipun itu pun juga bukan tindak pidana, nggak ada unsur tindak pidana di situ. Sering berkali-kali saya sampaikan, kalau ada pidananya, kalau ada mens rea, kalau ada perbuatan melawan hukum di situ. Nah, itu kan itu harus dibuktikan apa perbuatan melawan hukumnya. Jadi sama dengan bidang-bidang yang lain. Kalau itu murni investasi, murni transaksi, ya nggak itu hal yang biasa. Rugi, untung itu adalah dunia investasi, ya, dunia bisnis, gitu. Bukan kejahatan. Kejahatan muncul kalau ada niat mens rea, ada ada perbuatan melawan hukum, misalnya ada kickback, ada suap di situ, apalagi ada persekongkolan jahat yang menguntungkan diri dia sendiri, ya, gitu. Tapi selama periode itu kita lihat ininya untung, portofolionya positif. Ada yang tebal positifnya, ada yang tipis gitu. Kalau kita teliti lebih dalam periode itu ya. Tapi kalau kita lewat ke periode berikutnya, memang kecenderungan turunnya ada gitu. Tapi turun, sekali lagi saya tegaskan, turun bukan berarti kejahatan gitu. Karena ini bisnis gitu. Kecuali tadi ada mens rea itu. Ada mens rea. Nah, kan Pak Arman kan pastilah karena hukum bisnis pasti ngamatin, ya kan, begitu misalnya dimintakan apa namanya pendapat ahli sesuai keahliannya, maka pasti akan ngelihat tuh saham apa sih yang ada di zaman Pak Adam itu. Kan kalau nggak salah menurut Mbak Linda waktu itu ada 9 atau 10 dari 14 itu sebenarnya ada 10 yang ada di bawah apa namanya dalam tanggung jawab Pak Adam, masa kepemimpinan Pak Adam. Nah, kalau Pak Arman sempat nggak ngelihat saham itu dan kondisinya di zaman Pak Adam itu seperti apa? Ya, sempat saya riset agak ini juga dari sisi lain saya lihat. Bahkan kalau ini di publik, diklik aja saham-saham itu pada periode itu positif saya lihat. Ada yang tebal, ada yang tipis, ada sedikit keuntungan. Tapi kan hal biasa itu kan, profitnya besar, returnnya tinggi atau returnnya sedikit, itu hal biasa. Dan itu bagus menurut saya, pilihan-pilihannya emang harus dicampur. Strategi investasi namanya. Ada 3. Kalau misalnya pingin bermain aman, ya kan, bermain aman, ya tentu kita mendapatkan return yang kecil juga. Aman sih, misalnya kalau kita mengambil dari sekian, misal mengambil 10 LQ45, itu relatif aman. Semuanya apa ditaruh di LQ45 itu aman, lebih relatif aman ya, walaupun nggak ada bebas risiko. Returnnya kecil. Tapi returnnya kecil. Nah, biasanya manajer investasi yang bagus dia mencampur biasanya, mencampur yang saham lapis kedua, atau dia campur misalnya LQ45 berapa persen, sepertiga misalnya kan. Kemudian Kompas 100 itu masih di tengah itu, Kompas 100 itu masih bagus-bagus, 100 saham terbaik gitu kan. Mungkin diambil juga sepertiga. Nah, yang agak high risk nih. Yang agak high risk. Tapi high return juga. Nah, ini dia akan mengangkat itu returnnya. Karena itu yang diamanatkan oleh biasanya pemegang saham untuk melakukan investasi agar returnnya baik. Dan itu berdampak kepada pengembalian dividen yang bagus buat nasabah kan namanya, buat investor kan dikembalikan. Dan secara ini perusahaan juga untung mendapat hasil kelolaannya. Dari semua saham yang dibeli di zaman Pak Adam itu tadi Pak Arman bilang nggak ada yang rugi. Ada mungkin satu ya kalau kita perhatiin, tapi kalau dirata-ratain kan jadi positif. Dan juga itu terbukti di laporan keuangan. Di laporan keuangannya positif. Jadi kita dalam menghitung kerugian juga begitu. Jangan kita melihat hanya satu sektor. Misalnya kita invest di 10 saham tadi, 8 saham yang untung berarti kan positif. Nah, yang 2 yang rugi ya kita perbaiki lagi bagaimana ini, apakah itu kita jual atau kita tahan dulu. Ya itu yang namanya potensi. Ya walaupun tadi kita hasilnya itu positif, tapi kalau ditahan terus kan baru potensi keuntungannya. Termasuk yang rugi, yang negatif hasilnya kita tahan, itu potensi juga namanya, baru potensi. Belum dieksekusi kan.
realnya baru setelah dieksekusi gitu. Nah, sekali lagi saya tekankan kalau rugi bukan kejahatan. Karena Ya, bisnis ini karena ya. bisnis. Gitu. Apalagi bisnis saham. Bisnis Tiap saham. detik dia berubah. Tiap detik berubah ya. Kalau pialang tuh selalu lihat. Iya, kalau kita lihat di datanya Bursa Efek itu kan ada namanya daily transaction ya. Ada detail daily transaction-nya, yang detail itu yang per detik itu. Jadi orang kan bahkan di judge itu Jakarta Automatic Trading System, jadi bisa kemampuannya dalam satu hari itu perdagangan bisa terjadi 500.000 transaksi misalnya. Bahkan judge itu kapasitasnya sampai 2 juta transaksi pun bisa dia menghandle itu. Dan bisa lihat kan ada saham ya low risk, medium sama high risk kan. Iya. Kalaupun seorang direktur memutuskan gua ambil yang high risk saya semua dan kemudian rugi, itu gak kejahatan juga. Enggak kejahatan juga, itu dia terlalu berani mengambil risiko paling istilahnya. Take risk ya kan, risk taker. Dia berani mengambil risiko, tapi dia harus menyampaikan kepada komite investasi kenapa dia alasannya itu mengambil, kan bisa juga begitu ininya kan. Kalau alasannya logis, rasional, logis dia tanpa niat. Bahkan saya pernah melihat ada satu manajer investasi, dia swasta ya, dia ininya amanat dari swasta. Bukan, kalau BUMN kan riskan untuk diperkarakan kalau membeli saham-saham yang high risk tadi yang Mas Vincent contohkan. Ternyata dia bisa membaca ini beberapa bulan ke depan ini sahamnya akan naik gitu kan. Nah, itu gunanya fund manager itu melihat potensi saham ini akan untung beberapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan. Nah, ternyata dia ngambil itu bagus sekali. Akhirnya dari tadinya saham yang dibilang saham gorengan, saham yang istilahnya risikonya sangat tinggi, ya 1 tahun 2 tahun kemudian dipegang, itu menjadi keuntungan yang sangat besar karena dunia bidang itu melambung pada saatnya kan begitu. Kita kembali ke kasus Pak Adam. Laporan keuangan tahunan tidak menunjukkan ada kerugian. Lalu tadi Pak Arman bilang saham yang dikelola di zaman Pak Adam dari 2000 kan Pak Adam 2011 dia mulai beli saham. Ya 2011 mulai beli saham kan. Itu gak ada yang rugi. Lalu angka 22,7 triliun ya. 22,7 triliun kerugian. Dan itu dianggap sebagai kasus korupsi terbesar katanya. Itu dari mana hitung-hitungannya Pak? Kalau saya lihat itu kecampur ya, tempusnya, waktunya. Jadi kalau saya analisis ya secara baca putusan-putusan dari putusan tingkat pertama, tingkat banding, itu tempusnya tercampur antara zaman Pak Adam dengan direktur berikutnya. Pak Sony. Ya, memang pada zaman Pak Sony itu menurun. Itu pun potensi rugi saya lihat. Tapi apakah ada unsur-unsur tadi perbuatan melawan hukum? Nah, kan kita nggak bisa masuk ke situ kan karena nggak ada. Itu tugas aparat penegak hukum lah yang melihat kalau memang ada kerugian di situ. Kemungkinan ada penurunan kerugian kalau memang ada ditemukan. Sekali lagi saya sama itu potensi juga. Karena sahamnya masih ada kan? Masih ada tercatat di Bursa Efek. Betul. Ya, karena nggak memenuhi unsur dari Undang-Undang BPK sendiri yang menyatakan bahwa kerugian negara itu harus real, pasti ya, tidak bergerak lagi angkanya karena sudah dieksekusi. Sementara ini sahamnya masih disimpan dia sebagai milik Asabri gitu. Betul. Jadi keanehan-keanehan itu yang membuat ini jadi harus hati-hati para pengelola perusahaan di BUMN. Kalau trennya selalu begitu, terulang gitu ya. Jadi orang takut ya mau. Jadi kembali saya cerita, nah ini sama-sama swasta nih. Dia menitipkan tolong kelola beli saham-saham yang ini yang harganya rendah saat itu kan, tapi memang resikonya tinggi. Untung besar dia kan karena mengambil resiko tadi, berani mengambil resiko. Betul. Tapi dia nggak punya masalah kalau toh rugi apa sebagainya nggak diperkarakan karena sama-sama swasta kan. Betul. Tapi kan harus ditiru tuh BUMN yang bisa mencari peluang risiko tinggi dengan ini ya seharusnya dibiarkan itu kemampuan kemampuan ini itu berkreasi manajer investasi itu gunanya. Bisnisnya kuat. Itu gunanya. Nah, tapi diwanti-wanti jangan ada perbuatan melawan hukum ya. Nah, paling itu. Nah, kalau begitu apa yang terjadi sebenarnya? Ada kesalahan perhitungan, prosedur atau apa? Kalau saya karena itu tadi pencampuran tempusnya.
Jadi Dan tempus periode Pak Adam kecampur dengan itu. Jadi itu mengakibatkan ya, cara hitungannya. oke. Walaupun itu potensi tapi dihitung sebagai real gitu. Itu Iya. kesalahannya di situ saya lihat. Tadi Kekilafan ya kalau ya. secara hukum Pak Arman tadi menyinggung ada lex spesialis. Kenapa nggak OJK aja dulu? Jangan Iya, nah ini menarik lagi nih. Hmm. Tiba-tiba kasus misalnya Asabri, kasus yang lain-lain, dia berinvestasi di pasar modal. Kalau kita lihat kata kuncinya semua menggunakan istilah emiten, ada menggunakan reksadana, ada menggunakan istilah transaksi di pasar modal, bursa. Itu kan dunia pasar modal semua. Tapi yang digunakan undang-undang yang lain. Padahal ini lex spesialis gitu ya. Diutamakan dulu lah cara pemeriksaannya dengan undang-undang pasar modal. Dunia pasar modal kan ada. Betul. Ada, kalau toh ada kejahatan di situ ada diatur seperti yang saya sampaikan, ada unsur penipuan kah, ada unsur manipulasi yang kita kenal di publik itu menggoreng saham, ada nggak yang dilakukan oleh Asabri seperti itu? Kalau insider trading kemungkinannya kecil sekali sih kalau saya lihat, nggak, karena Asabri bukan emiten, Asabri adalah investor, badan hukum yang melakukan investasi gitu. Nah kita cek di penipuan, kalau ada baru setelah bahwa penyidik melihat ada pelanggaran di bidang pasar modal, dia tetap akan menaikkan ke kejaksaan. Oke. Jadi kalau urutan due process of law-nya ini yang agak ini satu lagi nih urutan. Kekilafan yang kita temukan. Iya, kalau sebelumnya kan ya misalnya soal menggabungkan tempusnya ya kan? ini, kemudian due process of law-nya juga masalah ini. Iya, proses hukumnya. Kenapa nggak dicek dulu dengan undang-undang yang sektor keuangan? Iya, dan OJK yang berperan di situ. Ada penyidik juga di situ. Ada penyidik OJK yang juga profesional, justru lebih profesional dia karena dia tahu, wah ini memang ada pelanggaran di penipuan ini. Kata kunci di penipuan itu misleading. Dia memberikan informasi yang salah. Itu pun biasanya emiten juga yang melakukan itu. Oke. Kalau menggoreng saham, Pak Adam aja nggak tahu dia bermain saham, menggoreng saham, manipulasi. Artinya merekayasa gitu ya. Apa iya dia merekayasa? Orang dia nggak ngerti, ngaku nggak ngerti kok dia merekayasa gitu kan. Lalu kan saya nggak tahu ini tepat nggak saya tanyakan ini ke Pak Arman. Kan yang menjadi sorotan jaksa itu kan adalah adanya masuknya si Beni Cokro di situ, yang diduga dialah yang mengendalikan semuanya sehingga keuntungannya lari ke Beni semua, mungkin dari Beni baru disebar kemana-mana gitu. Itu gimana? Kalau dalam bisnis saham gitu ya, kan ada orang seperti Beni yang masuk di situ. Secara hukum salah nggak itu? Atau misalnya peran Beni di situ apa sih sebenarnya? Iya, dia kan juga investor kan, investor dan juga bahkan pemilik emiten dia kalau saya lihat. Nah, kalau dia berhubungan dengan ini kan bagian dari bisnis. Tetapi kembali ke tempus tadi, dia pernah ada Asabri berhubungan dengan Beni Cokro itu 2017 setelah zaman Pak Adam. Jadi nggak kena juga dia dengan berhubungan dengan Beni Cokro. Jadi memang persoalan yang paling krusial saya lihat dalam kasus pencampuran tempus. Tempusnya nggak tepat. Saya jadi paham juga. Jadi akhirnya kemana-mana, kebawa terus ininya karena dianggap satu rangkaian jabatannya gitu kan. Betul. Padahal kan jabatan Pak Adam itu berakhir di Maret 2016. 28 Maret. Ya, dan kesananya ya tanggung jawab di rut berikutnya dan tim kan gitu. Kok masih padahal sudah ada serah terima dan Pak Adam meninggalkan Asabri dalam kondisi sehat. Ya kan, dalam kondisi bagus. Betul. Dan saya nggak tahu informasinya, ini nanti mesti di cross check lagi. Katanya waktu Pak Adam masuk sebagai dirut itu sahamnya 5 triliun. Begitu ditinggal dia di akhir masa jabatan itu ada 35 triliun. Luar biasa kan. Nah, ruginya di mana itu? Iya. masa ruginya sampai 22 Iya, memang ruginya ini lagi turun lagi mungkin di zaman berikutnya, nggak bisa aja. Potensi rugi, sekali lagi potensi rugi, bukan kerugian real. Bukan kerugian real karena saham-sahamnya belum dieksekusi gitu. Dan rugi pun bukan tindak kejahatan. Bukan rugi, bukan tindak kejahatan. Karena ini bisnis, dunia Iya, bisnis. sebaliknya jadi fair hukum itu.
rugi bisa jadi kejahatan, untung pun bisa jadi kejahatan. Seperti saya cerita mengenai insider trading itu keuntungan itu, mencari keuntungan itu ininya. Tapi pribadi, dia mengabaikan perusahaan dia tempat bekerja, tapi dia mengambil keuntungan pribadi. Itu kan untung juga, tapi jahat, keuntungannya melanggar hukum gitu. Ini makin clear sih. Mudah-mudahan para penegak hukum yang sedang menangani proses ini benar-benar mempertimbangkan pendapat ahli. Iya, benar-benar melihat bahwa investasi itu bukan kejahatan. Investasi rugi itu bukan tindak pidana. Dilihat apa ininya, apakah ada yang tadi kita bilang ada perbuatan melawan hukumnya, baru itu ditelusuri, ada evidennya, ada bukti-buktinya. Dan itu jangan kita langsung BUMN ini rugi terus menjadi tindak pidana. Nah, itu kan naif sekali kita kalau berpikir seperti itu. Takut orang mengurus perusahaan kalau seperti itu. Iya, nggak ada direktur yang nggak ada yang berani gitu kan. Sama kayak kepala daerah sekarang nggak mau pakai uang Ya negara. itu main aman gitu kan. Nah, main aman ditegur juga kan gitu kan. Oke. Nah, saya terima kasih sekali karena akhirnya di pembicaraan ini kita temukan lagi satu kekhilafan sebenarnya soal misalnya due process of law-nya itu betul, kan. Kalau menurut saya harusnya ke OJK dulu, spesialis dulu, penyidik OJK dulu yang masuk di situ, yang paham pasar modal, yang paham bahkan dulu. Di situ ada penyidiknya. Makanya kalau kita baca betul-betul teliti, mulai dari BAP dan segala macam itu, ya kadang-kadang ada copy paste dengan kasus yang lain, kan nggak teliti kan, kurang teliti itu kalau jadi nggak tepat. Ya, kan ini kan nasib orang kalau nggak teliti kan ini masalah hukum kan. Dan orang bisa dipenjara, bisa ditahan, bisa dikekang hak asasi manusianya. Nah, ini perlu ketelitian dari aparat penegak hukum dalam ini. Dan tragisnya sih Pak Adam itu kan bukan pengusaha murni kan. Dia kan orang yang mendapat penugasan. Juga dia sebelumnya kan boleh dibilang berjasa lah. Saya baca profilnya. Kita tidak membela siapapun. Kan? Tim-tim itu dari operasi Seroja 1 sampai referendum. Luar biasa sih. Aku lihat itu dan penghargaannya banyak sekali. Kita nggak mau membela atau membuat karena dia berjasa tidak. Tidak. Tapi kalau dengan sayang sekali kalau orang ini divonis bersalah. Yang kita lihat adalah kebenaran. Betul. Kebenaran dan fairness dari secara hukum. Jangan sampai dia menanggung bukan juga kesalahan tapi salah memaknai investasi. Kalau saya lihat salah memaknai investasi rugi menjadi kejahatan. Nah, itu agak lucu. Makanya kalau saya lihat manajer investasi, cuma kan ada ibaratnya kalau misalnya di BUMN kan ada dana yang cukup besar yang kalau nggak diolah ya kan dia tidur kan. Kalau nggak atau dia akan apa ditaruh di emas, ya kan? Di emas itu kan zero inflation gitu kan. Nah, itu lebih aman sebenarnya. Tapi kan nggak, komite investasi atau amanat dari pemegang saham kan nggak begitu juga. Anda nih ada dana, tolong kelola dengan optimal. Nah, itulah yang dikerjakan oleh ini. Gitu. Soal kerugian negara, tadi Pak Arman bilang, lah itu kan bukan uang negara, uang nasabah. Iya, sebenarnya kan uang dari ini. Tapi kan undang-undang keuangan negara kita itu juga jaringnya terlalu luas. Titipan pihak ketiga pun dianggap uang negara. Tetapi kan seharusnya fair hukum membunyikan bahwa dana Asabri yang dikelola ini dana dari pensiunan loh. Nah, kan gitu. Bukan uang negara lagi, kan uang negara udah bayarkan ke pensiunan. Pensiunan menitipkan lagi ke Asabri untuk dikelola gitu kan. Itu sebenarnya. Tapi itu harus dibunyikan. Iya. Sama kayak kasus-kasus yang lain itu ya kadang-kadang punya nasabah gitu kan. Punya penerima manfaat. Nah, itu harus dibunyikan supaya fair, yang mana pure kekayaan negara. Kalau negara berinvestasi biasanya ada inbrank tuh. Bahwa ini ada kekayaan negara yang dari APBN diinvestasikan. Tapi kalau yang kasus Asabri itu dana sudah para pensiunan itu. Lucunya kalau dibilang kerugian negara dari laporan keuangan untung. Iya, masa menjadi kejahatan. Keuntungan itu kan diberikan ke negara jadi juga. Banyak paradoks jadinya. Iya, kan? Jadi di mana ruginya? Padahal di zaman itu juga untung, nggak ada masalah juga kan gitu kan. Ya kita sih berharap, tadi sekali lagi saya bilang bukan karena Pak Adam itu dulu jenderal dan dia berjasa, tapi seperti yang Pak Arman bilang fairness, kebenaran, keadilan. Jangan sampai orang divonis untuk sesuatu yang tidak dia lakukan hanya karena apa tadi Pak? Kesalahan menafsir. Tempusnya kecampur.
kemudian memaknai investasi kalau rugi, padahal ruginya itu di tempus berikutnya. Betul. Gitu kan. Nah, jadi dia harus menanggung juga kerugian. Padahal toh kalau itu rugi itu juga bukan kejahatan. Rugi pun bukan kejahatan. Gitu. Wah. Makin clear. Pak, saya minta Pak Arman untuk memberikan catatan dari perjalanan kasus ini atau apa yang Pak Arman mau simpulkan dari keahlian sebagai ahli hukum di bidang bisnis ya, pasar modal. Saya berharap betul kalau misalnya terjadi ada dugaan kejahatan di bidang sektor keuangan, itu sebaiknya yang melakukan penyidikan adalah penyidik di otoritas jasa keuangan, di sektor keuangan, supaya nyambung nih apa yang disidik dengan ininya jadi nggak salah-salah. Nggak menduga-duga atau nggak dia belajar lagi gitu kan sambil menyidik sambil belajar enggak, tapi kalau sektor keuangan memang udah keahliannya di situ. Betul. Jadi dia bisa melihat ini ada kejahatan di bidang penipuan kah, di bidang manipulasi, di bidang insider trading, jadi dia sudah tune in gitu istilahnya, dibanding kalau sektor keuangan disidik oleh penyidik umum. Dan itu berlaku prinsip hukum bahwa hukum itu harus presisi. Iya, lex spesialis harus didahulukan itu maknanya. Makanya itu ada lex spesialis itu ya, prosesnya ada di situ, sudah diatur oleh Undang-Undang OJK. Bagaimana penanganan kalau terjadi tindak pidana di bidang pasar modal. Nah, ada penyidik ininya loh. Penyidik loh, bukan penyelidik. Penyidik OJK namanya. Jadi itu yang harus didahulukan menurut saya. Dia lebih paham sektor keuangan. Ya, kalau penyidik umum itu nggak ngerti, dia nanya lagi biasanya. Makanya kecurigaan saya kenapa terjadi banyak kekhilafan dalam kasus ini, karena dia memang bukan bidangnya dalam melakukan penyidikan yang sudah lex spesialis ini gitu. Jadi cara menghitungnya juga atau apanya gitu. Jadi di situ ada kekhilafan muncul ya. Tapi tinggal itu diperbaikilah sama hakim yang lebih senior gitu kan. Jadi dalam obrolan Pak Arman bilang, ya kalau orang sakit jantung jangan bawa ke dokter umum gitu ya. Iya, bawalah ke spesialis jantungnya gitu kan. Diagnosanya benar. Diagnosanya lebih tepat gitu. Tapi kalau dibawa ke lain, ya mungkin dia akan nanya-nanya lagi. Nggak salah sih, cuma ya pasiennya nggak sembuh-sembuh nanti kan. Gitu, karena dia nggak salah dalam menganalisis. Nah mungkin itu kira-kira bentuk-bentuk dari kekhilafan ya yang terjadi untuk kasus Pak Adam saya lihat. Satu yang paling utama itu tempusnya, ya. Kemudian langsung diagnosa dengan secara umum, bukan dengan lewat undang-undang yang spesialis yang khusus pasar modal. Kemudian sekali lagi kerugian bukan kejahatan. Benar. Tapi di zaman Pak Adam juga nggak ada kerugian. Nggak ada, itu pun nggak ada kerugian. Yang kerugian mungkin di periode berikutnya, tapi saya bilang itu nggak kejahatan. Nggak bisa ditanggung renteng dong. Nggak bisa tanggung renteng. Kan beda direktur, beda masa jabatan, beda kewenangan, beda semuanya. Masa bisa lihat udah transisi nih. Udah serah terima, kan ada pelantikan, yang baru lah yang salah. Masa itu pun kalau rugi, potensi gitu. Orang saham-saham Asabri itu masih ada gitu kan. Ada yang disita misalnya, itu kan bisa dijual lagi. Jadi penghitungan kerugian negara itu nggak fix dan pasti jadi untuk kasus pasar modal. Nggak terpenuhi unsur itu. Padahal kalau dikatakan kerugian itu harus nyata. Harus nyata, dieksekusi dulu di ini. Tapi ini masih ada saham-sahamnya. Dan bahkan katanya informasinya sahamnya justru naik sekarang. Ya, bisa bergerak, bisa turun kan begitu. Jadi unsur pastinya itu nggak terpenuhi di situ. Oke, siap. Makasih Pak Arman. Mudah-mudahan di topik lain, isu lain kita bisa ngobrol lagi. Insya Allah. Kayaknya selain persoalan-persoalan pidana yang lain-lain tuh unsur seperti ini juga penting sih Pak. Penting karena jumlah investor kita di pasar modal itu melonjak sekarang. Sudah hampir 18 juta. Bayangkan 5 tahun yang lalu sebelum Covid itu masih rendah. Anak-anak muda sekarang kan sangat digital ya. Milenial, Gen Z itu sudah ini dengan pasar modal, dia menjadi investor dia. Walaupun kecil-kecil ya. Dulu kalau kita ngomong saham tuh seolah-olah
itu hal yang tinggi ya, gitu. Padahal sekarang semua orang bisa. Anak-anak SMA seharusnya sudah aware dia dengan permainan, dan dengan untuk apakah transaksi saham ataupun dia sebagai investor. Gitu. Dan ingat kalau di bisnis saham pasar modal tuh rugi pun bukan kejahatan. Kejahatan. Kecuali ada tadi ada perbuatan niat melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau apa itu. Gitu. Ada rekayasa, ada manipulasi. Itu yang tadi goreng menggoreng itu. Insider trading itu pelakunya pengurus perusahaan emiten tuh biasanya itu. Kalau ini kan nggak mungkin. Bagaimana Pak Adam mau memainkan itu orang aja nggak ngerti. Ini menariknya di situ. Jadi mudah-mudahan kita mengembalikan ke relnya yang benar-benar, yang salah-salah, ya kan. Fairness-nya ada, adilnya pun ada. Jadi benar, kejujuran juga disampaikan di situ dan keadilan juga. Terima kasih Pak Arman. Terima kasih Mas Ya Vincent. Pemirsa, begitulah kalau bicara hukum, kenapa selalu orang bilang kepastian hukum ya karena hukum memang itu harus pasti. Harus pasti. Ya tidak bisa berasumsi, tidak bisa menduga-duga. Itu sebabnya kita selalu mencari kepastian di ranah hukum karena hukumlah yang akan menegakkan kebenaran dan keadilan. Mudah-mudahan di akhir di keputusan nanti dengan begitu banyak pendapat ahli di sana, hukuman atau proses hukum atas Pak Adam ini bisa dipertimbangkan lagi. Sekali lagi kita tidak membela orang-orang yang terlibat dari kasus korupsi. Tapi kalau ada orang yang divonis bersalah dalam kasus korupsi tapi dengan proses yang penuh banyak khilafnya, kita bilang khilaf. Khilaf. Karena mungkin terlalu banyak yang dipadukan gitu kan, jadi nggak teliti gitu. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.